di Desa Kedung Berimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Bisa menghubungi saya. Nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini. Nomornya Nomornya di di bawah ini. bawah ini. Iya. Ini kita bahas jenengan selaku pendidik yang berada di lembaga ndi Pak? MTS Darul Falah. MTS Darul Falah, Desa Kedung Berimpen, Kecamatan Kanor. Kedung Berimpen, Kecamatan Kanor. Kanor, Bojonegoro. Bojonegoro. Ini MTS ini sudah berdiri lama Pak ya? Kurang lebih sekitar 7-8 tahun lah. 7-8 tahun. Ada MI-nya juga ya? Ada dari mulai pada tahun sekitar tahun 60-an. 60-an. Ya. Sekarang berarti apa untuk inovasi dan perkembangan pendidikan yang semakin maju ini kita berarti terus berinovasi ya, upgrade terus ya. Termasuk diantaranya ini mau dibuka lembaga yang eksekutif ya, excellent. Iya, excellent. Sistem asrama. Jadi ada siswa reguler, ada siswa yang diasramakan. Jadi yang di situ di dalamnya diisi dengan kegiatan bahasa Inggris, kegiatan agama, yang kaitannya dengan diniyah dan lain sebagainya. Di bawah naungan Pondok Pesantren Sabilul Mutakin. Sabilul Mutakin. Dengan program-program yakni program ngajinya, di diniyah, kitabnya, kemudian bahasanya juga, bahasa dan Quran ya, dan Al-Quran ya, dalam rangka menjawab kebutuhan di zaman ini. Kalau dulu mungkin pendidikan ya seperti itu, kalau kita hanya seperti itu saja, mungkin ya kita akan ditinggalkan oleh orang lain, sehingga kita ya menjawab kebutuhan orang sekarang di zamannya, pada zamannya. Berarti nak kono nek pelajari berarti ya ada Quran, berarti menghafal Quran juga. Menghafal Al-Quran. Jadi pada tahfidz Quran, kemudian ada bahasa Inggris, bahasanya bahasa aktif berarti ya. Bahasa aktif. Bahasa aktif yang targetnya tidak hanya ngomong saja ya. Bisa ngajar. Bisa ngajar. Anak-anak MTS itu. Anak MTS. Ini yang sudah berjalan berarti pernah praktek di mana saja? Di Balen. Di Balen. Di SD itu, MI? SD, tingkatan SDMI, di TPQ, di diniyah, termasuk juga di daerah sekitar kita di Kecamatan Kanor. Kecamatan Kanor juga. Iya. Bahkan kita gedung juga alhamdulillah itu swadaya masyarakat. Masyarakat sendiri yang buatkan. Jadi kita disuruh untuk, dalam artian kewajiban kita mengisi kegiatan dan sebagainya, gedung dibuatkan oleh masyarakat. Untuk yang sudah berjalan jadwalnya apa saja? Mulai dari pagi jamaah subuh. Jamaah subuh. Kemudian ngaji ya. Ngaji pagi. Dan ya seperti itu, dalam artian di malamnya sebelum, berarti kita mulai dari habis subuh itu kita ada kegiatan ngaji bersama,
kemudian dilanjutkan ngaji itu berarti istirahat. Setelah istirahat kita pelajaran umum dalam artian bahasa Inggrisnya, dilanjutkan lagi dengan ngaji sebelum zuhur, itu ada juga kegiatan ngaji kitab. Setelah itu program bahasa Inggris lagi, dilanjutkan dengan belajar kitab lagi, istirahat, dan malamnya ada study club. Ada study club. Bahasa lagi ya. Bahasa berarti lagi. kesehariannya juga ngomong Inggris berarti ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Seharinya ngomong Inggris 24 jam. Jadi kalau pengen mondok di situ, di pondok pesantren Sabilul Mutakin, Kedung Berimpen, tepatnya di Desa Kedung Berimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Ya, harapan kami dengan adanya program Excel ini, khususnya di asrama kami di Pondok Pesantren Sabilul Mutakin, di samping ada pendidikan reguler diniyah harian, kita juga punya program unggulan Excel itu. Di situ ada bahasa Inggris, ada pelajaran kitab atau kepesantrenan, kemudian ditambah dengan adanya program tahfidz. Bagaimana di pesantren yang notabene di desa, tapi ada kegiatan yang modern, pikir gawan, di bawahnya greng. Tapi dengan harapan seperti itu, sehingga kami akhirnya bertemu dengan orang-orang yang backgroundnya juga bahasa Inggris. Bermula dari itu kita termotivasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Pare, khususnya Kampung Inggris Pare Kediri. Sehingga kami juga ingin punya kegiatan seperti itu, walaupun lokasi kami di desa, di dekat Bengawan Solo, masih banyak pohon apa itu? Greng. Iya, di bawah greng kalau istilah kita. Sehingga non desa tapi rasa kutho, seperti itu bahasanya. Diperhitungkan oleh Ya, masyarakat. diperhitungkan untuk masyarakat. Walaupun kita pendidikan desa, tapi kualitas kita juga tidak kalah dengan pendidikan di kota, baik keagamaannya maupun pelajaran umumnya, seperti itu. Bersama tim kami dari MTS Darul Falah, dari Pondok Pesantren Sabilul Mutakin, mencoba untuk menciptakan pendidikan yang menjawab kebutuhan masyarakat di zaman ini, di saat ini. Karena yang dibutuhkan adalah termasuk diantaranya karakter. Iya, karakter, akhlaknya, bagus, bisa Quran, bisa Quran, bisa bahasa Inggris. Kitabnya juga tidak terlupakan. Ya. Alhamdulillah kalau asrama kita tak pikir sudah secara kualitas, tak pikir nggak kalah dengan pendidikan di kota. Kita juga mengadopsi pendidikan yang kena alam tapi ya modern juga. Apalagi sekarang di masa-masa seperti ini, di sekolah-sekolah formal umum kita nggak bisa sekolah, di asrama insya Allah aman. Khususnya nek saat gini pandemi ini kan nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Akan tapi yang masuk di pondok aman, tetap bisa belajar. Insya Allah aman, tetap bisa belajar. Terus arahnya ke depan nanti bagaimana untuk program asrama ini? Ya jelas akan selalu kita tingkatkan. Kita akan adopsi teman-teman yang memang sudah pendidikannya sudah maju. Dan kita otak-atik, mana yang sekiranya bagus kita pakai, yang negatif kita tinggalkan. Di reguler kita juga artinya kita tingkatkan, ya kegiatannya, ya programnya kita kawal. Berarti terus. untuk yang kelas reguler bajak ya? Bajak. Ada reguler bajak, ada reguler yang nginep di pondok pesantren. Yang dan bajak itu kan berarti sing anak sekitar itu ya? Anak sekitar, sehingga sesuai kebutuhan masyarakat juga di lingkungan tempat pendidikan kami yang membutuhkan untuk reguler saja yang monggo, untuk yang reguler tapi nginepnya di pesantren ada yang pesantren Excel, yang program unggulan itu maksudnya. Kemudian untuk yang kelas reguler berarti proses belajarnya bagaimana? Berarti dari pagi jam 7 belajar sampai pulang ya seperti biasa? Sampai pulang seperti biasa. Artinya menggunakan kurikulum nasional. K13 ya gitu. Iya, tapi sekarang kembali lagi mau jadi apa? Ujian nasional juga tidak ada. Nggak ada. Makanya sama-sama tidak jelas ya. Kita ambil yang jelas saja. Yang jelas dan hasilnya juga jelas. Kalau kita menanti sampai kapan musim pandemi ini kan nggak jelas juga. Sehingga kita harus berpikir sendiri. Bagaimana anak-anak tetap bisa berproses dalam rangka kegiatan pendidikan itu. Kalau kita diam ya menjadi generasi corona yang bener-beneran corona.
Ya, untuk tahun ini katakan anak-anak pengen daftar di tempat kami, bisa menghubungi kami. Tempatnya juga jelas di Desa Kedung Berimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Bisa menghubungi saya. Nomor di bawah ini. Nomor di bawah ini. Nomornya Nomornya di di bawah ini. bawah ini. Iya. Kemudian pesan untuk para yang masih belajar dan untuk yang sudah lulus mungkin Ya, pesannya. ya untuk anak-anak kami tetaplah belajar, tetaplah semangat, tingkatkan pendidikan kalian dan raih manfaat sebanyak-banyaknya. Artinya kita ciptakan generasi yang bermanfaat untuk semuanya, untuk lingkungannya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk Indonesia, untuk dunia. Seperti itu.